Yeah, came at 17. Damn. Lembaga ini bermula dari saya yang berinisiatif mencari dan memilah ratusan generasi terbaik dari Sabang hingga Merauke. Dikala sebagian generasi lainnya hanya berfokus memikirkan dirinya sendiri. Walaupun tak sedikit rintangan yang menghalau kami, serta sumber daya manusia dan pengetahuan yang terbatas, tidak membuat kami bergeming dan putus asa. Riani. Halo. Halo. Jack. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kuliah gimana? Alhamdulillah IPK meningkat. Alhamdulillah. IPK meningkat. Iya. Kuliah gimana? IPK meningkat. Wah, luar biasa. Indrani di awal kayaknya kita tidak usah kenalan terlalu panjang lebar karena kenapa? Kamu ini saat ini lagi viral. Oh. Di pemberitaan di mana-mana diberitakan bahwa seorang mahasiswi memiliki usaha keren, dan ya inilah yang membuat salah satu Kampung Anggrek ingin nanya-nanya. Nah, tapi jangan terlalu terlalu cepat untuk merasa puas. Oh iya. Jadi ini mungkin kita kenalan Don't share. ya, kita kenalan singkat dulu. Habis itu kamu harus bercerita bagaimana memulai usaha yang kamu rintis ini. Booster Nesia. Ya, betul. Silakan. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah mengundang saya di Ya. sini. Keren sekali Kampung Anggrek Production ini dengan Keren ya? podcastnya yang sangat menginspirasi karena saya juga stalker gitu ya, stalking. Dan berbicara tentang saya, kalau saya sendiri sekarang adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas 19 November Kolaka. USN Kolaka. Ya, dan saat ini selain menjadi mahasiswa, saya juga aktif menjadi English tutor selain merintis lembaga saya yaitu Booster Nesia. Dan saya merupakan anak kampung juga dari desa yang dekat dengan laut di sana di Tagetada. Jadi tapi saya tidak pernah merasa bahwa dari kampung itu membatasi diri saya untuk bisa berprestasi. Itu Iya. prinsip saya ingin menginspirasi banyak orang dengan adanya potensi yang saya miliki. Kita harus akui, kita ini anak kampung, tapi tidak kampungan. Ya, betul sekali. Itu yang Jack. harus kita. Nah, seperti yang kita sebut-sebut kampung. Kamu ini berasal dari kampung, tapi lo kok bisa membuat satu terobosan, dari mana idenya, kemudian lo kok bisa tembus gitu. Maksudnya saya sih kalau misalkan membuat usaha semacam usaha apa gitu kan, terus hanya skala kolaka ya mungkin luar biasa, tapi ya menurut
kita sih ya karena banyak yang seperti itu, jadi ya biasa-biasa saja. Tapi untuk seorang Indriani yang mampu membuat satu lembaga ya istilahnya ya, lembaga Boosterness ini masuk Betul, dalam betul, satu betul. lembaga ya. Lembaga. Tapi menasional. Ini awal ceritanya gimana? Oke, jadi awal ceritanya kan pandemik gitu kan. Iya, Orang iya. mungkin pada saat pandemik panik, gimana ya cara cari cuan atau bagaimana ya untuk bisa berprestasi di Iya, pandemik ini iya. gitu. Semua orang kembali ke rumah pada saat itu libur, dan saya juga sama seperti mereka gitu. Saya takut bahwa dengan liburnya saya itu saya kehilangan ilmu gitu. Karena kan saya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya mencari kegiatan bagaimana supaya saya bisa tetap belajar bahasa Inggris, tetap tidak hilang ilmu saya yang bahasa Inggris itu. Jadi saya kemudian punya inisiatif bagaimana caranya supaya ilmu saya ini bisa juga dapat manfaat ke orang lain dengan belajar juga gitu. Oh, ternyata saya temukan caranya itu dengan mengajar bahasa Inggris. Itu awal mulanya. Jadi kemudian saya berinisiatif untuk membentuk grup WhatsApp. Itu tahun kapan? Itu pas kapan? Tahun 2020 awal. Awal pandemi, benar-benar awal pandemi waktu itu. Jadi kemudian setelah saya bentuk itu, saya share. Waktu itu memang sudah banyak koneksi dari luar Indonesia, karena saya memang suka tinggal di rumah, anak rumahan, tapi bukan berarti saya tidak punya koneksi gitu. Jadi saya memperluas koneksi saya dari jangkauan sosial media dan juga dari grup WhatsApp. Saya juga suka ikut organisasi yang lewat media sosial itu. Nah, disitulah saya punya banyak koneksi, dan saya mengajak mereka gitu untuk masuk di grup WhatsApp saya itu untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Dari situ permulaannya. Dan kemudian berjalan kemudian 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ternyata metode mengajar saya itu sukses. Ada yang nggak suka bahasa Inggris, jadi suka bahasa Inggris. Ada yang tidak suka menjadi suka. Iya, ada yang tidak suka menjadi suka. Ada yang tidak pede bicara bahasa Inggris jadi pede bicara bahasa Inggris, sampai mewakilkan sekolahnya untuk ikut lomba. Saking itu membuat saya kayak, oh my god, ternyata metode mengajar saya itu bagus begitu, work. Jadi saya merasa, oh ini tidak boleh hanya sekedar di online saja. Ini tidak boleh hanya sekedar 256 orang, karena waktu itu kan grup WhatsApp terbatas. Terbatas, ya betul. Nah, berarti 256 orang saat itu yang tergabung di grup WA-nya. Iya, 256 orang itu. Jadi saya berpikir, oh kayaknya bagus ini untuk metode saya ini disebarkan ke 34 provinsi. Jadi saya pikir bagaimana caranya, dan ternyata dengan jadi startup itu jalannya gitu. Jadi startup di mana bisa diaplikasikan di 34 provinsi di Indonesia begitu. Oke. Mengawali dari karena takut ilmunya hilang. Ya, Pandemi libur, takut ilmunya hilang. Terus membentuk satu grup WA. Nah, dianggap berhasil. Ya. Nah, berarti kalau tingkatannya membuat sebuah yang tadi Boosterness ini startup. Ya, betul, startup. Membuat startup berarti ada visi. Ya. Ada misi. Ada visi, ada misi. Apa sih? Oke, nah ini visinya juga berasal dari itu gitu. Ya. Jadi saya tidak mau hanya membuat sesuatu yang bisa bermanfaat hanya diri saya sendiri gitu, yang ambil manfaatnya, tapi saya ingin orang lain juga merasakannya. Nah, visi Boosterness ini terbentuk adalah saya ingin membuat sebuah startup di mana startup itu akan menjadi terobosan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Karena masih sangat kurang, masih rendah begitu sekarang itu. Jadi itu visi Boosterness di mana itu bukan hanya contohnya seperti kursusan biasa yang fokus di perkotaan, satu kota gitu. Tapi kita terobosannya 34 provinsi. Jadi 34 provinsi. Baik itu di pelosok, perkotaan, semuanya dijangkau gitu. Kualitasnya sama, pendidikannya dan bahasa Inggrisnya. Itu visi terbesar Boosterness gitu. Seperti itu. Nah, untuk di Boosterness sendiri sampai sekarang, kan tadi di WA-nya berhasil nih. Ya. Nah, kemudian menemukan ide harus dikembangkan nih layarnya nih. Betul. Muncullah Boosterness. Boosterness sendiri itu apa?
kenapa ngambil kata Booster Oh Nesia iya. gitu kan? Nah, terus pencapaiannya sampai saat ini Booster Nesia sudah di mana? Oke. Jadi dulunya itu Boosternesia namanya English Learning Squad. Karena Hmm, komunitas itu. Berarti komunitas. squad bahasa Inggris itu. Hmm. Tapi kita selalu cari nama gonta-ganti. Apa ya yang cocok gitu, yang pas gitu untuk nama kita, di mana tujuannya adalah untuk menjadi pelopor gitu, supaya kualitas pendidikan di Indonesia itu jadi keren gitu, bagus, lebih baik itu dari sekarang gitu. Jadi saya cari apa ya yang sama gitu, dengan namanya dan juga pakai bahasa Inggris. Nah, itu Boosternesia itu berasal dari bahasa Inggris, Bahasa booster. Inggris, booster. Iya, booster. Itu kan booster sering orang-orang bilang mood booster, kamu mood booster aku begitu. Wow. Begitu kan? Gitu. Jadi booster itu kayak pelopor gitu. Kalau Pelopor. kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu banyak artinya. Tapi yang paling mendekati kita itu adalah pelopor gitu. Pelopor. Dari kata pelopor itu kita ingin bahwa semua yang ada di Boosternesia itu bisa jadi pelopor pendidikan di Indonesia. Bukan hanya sekedar karyawan, bukan hanya cari cuan, tapi kita pengen banyak generasi itu masuk di Boosternesia untuk menjadi pelopor gitu. The next generation that can change Indonesia be better gitu. Jadi kita pengen menghasilkan atau melahirkan generasi-generasi Indonesia yang ingin berdedikasi gitu untuk pendidikan di Indonesia lewat adanya Boosternesia ini gitu. Lewat adanya Booster Nesia ini. Ya. Nah, Booster Nesia sendiri sampai saat ini sudah berupa perusahaan atau apa sih? Nah, sekarang alhamdulillah sudah rilis menjadi sebuah PT. Jadi namanya itu PT Pelopor Pendidikan Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya dari Boosternesia itu. Nah, kalau anggotanya sendiri? Kalau anggotanya sendiri kan dulu itu anggotanya itu berasal dari murid-murid yang saya Murid-murid, ajar. iya. Yang dari WA itu yang tadi? Ya, dari WA yang tadi Mhm. itu. Jadi banyak sekali di situ alumni-alumni dan juga orang-orang yang saya ajar gitu. Karena kan waktu itu banyak sekali peminatnya karena bagus metode yang saya ajarkan itu. Dan kemudian saya seleksi terus dan juga diseleksi oleh alam gitu kan. Akhirnya sampai 130 orang yang terbaik, yang tersisa yang masih stay untuk bisa bersama-sama saya gitu untuk memperjuangkan Boosternesia ini. Nah, selain perjuangan untuk mencerdaskan anak bangsa, Ya. otomatis ya orang-orang yang berjuang di dalamnya ini kan istilahnya tidak jelas, butuh hidup lah. Ya. Ya, otomatis ada harapan cuan, ada harapan pemasukan gitu. Nah, kalau sistem bisnisnya sendiri, sistem bisnis dari Boosternesia ini sendiri itu seperti apa? Jadi kan kita sistemnya adalah seperti kursus. Jadi produk kita itu adalah jasa. Jadi kita programnya itu selain kursus bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, kita juga membuat program mentoring beasiswa luar negeri dalam negeri dan juga kita membuat mentoring meraih mimpi karena masih banyak yang belum tahu Mentoring meraih mimpinya. mimpi. Ya, itu belum ada sebenarnya yang bikin seperti itu. Kita bikin terobosan dan juga kita mau laksanain tes bahasa Inggris juga nantinya. Nah, semua itu kan berbayar nantinya. Tapi ada juga yang gratis, yang trial dan itu yang akan menjadi sumber nanti untuk penghasilan Boosternesia agar bisa menggaji para karyawan di dalamnya gitu. Sistemnya persenan. Jadi persenan untuk Boosternesia, persenan untuk karyawan dan untuk operasional lembaga gitu. Ada sistemnya gitu. Ada strategi yang kita buat gitu. Nah, sejauh ini nih, ini kita kembali ke individunya Indri nih. Sejauh ini prestasi selain di Boosternesia, selain IPK tinggi, apa saja yang Indri sudah pernah dapatkan? Jadi sebenarnya saya memang tipikal orang yang ini ya, yang memang selalu ingin mencoba, nggak pernah bilang puas diri kayak oh sudah sampai sini aja gitu. Tapi saya selalu ingin mencoba begitu. Iya. Jadi di awal semester, di semester 1 itu saya alhamdulillah terpilih menjadi duta Palestina di Universitas 19 November Kolaka. Itu dikasih beasiswa di situ oleh rektor.
Jadi alhamdulillah dapat juga beasiswa bidik misi, jadi tercover untuk kuliah. Jadi saya hanya memikirkan bagaimana caranya supaya untuk kehidupan yang lain selain Iya. kuliah itu. Dan juga alhamdulillah saya juga pernah mewakili USN di lomba English debate. Iya. Jadi debat bahasa Inggris di Universitas Haloleo. Di situ se-Indonesia Timur waktu itu. Dan juga saya pernah ikut brand ambassador. Brand ambassador itu seperti kayak duta juga, Iya. tapi via online. Saya jadi ambassador di berbagai platform seperti Youth Edu ID, kemudian Wonder Voice, pernah juga di PT Kita Internasional, dan juga saat ini baru saja terpilih menjadi brand ambassador di Leeds Indonesia. Dan tahun ini saya diamanahkan oleh para dosen di USN untuk bisa mewakili USN di lomba English speech, itu public speaking Thailand se-Asia Pasifik itu. Itu lombanya Virtual. Virtual. Ya. wih keren. Saya kan kita kan baru ketemu langsung hari ini. Nah, sebelumnya itu kan memang saya Indri ini dapat banyak cerita dari Kak Dayat yang AMK Anak Muda Oh Kolaka iya, betul. Kayak, Sekarang channel apa ya? IG-nya naik daun juga ya kayaknya. Iya, betul. Halo dulu Kak Dayat. Halo Kak Dayat, Nah, terima kasih banyak. Terus untuk di kampus saya banyak dapat info dari dosennya mungkin Iya. Pak Haryadi Syam. Pak Haryadi Syam. Biasa Ya, disebut Om Penom gitu. Ya, Pak Penom. Mr. Penom. Nah, saya banyak menggali informasi tentang Indri ke dua beliau ini berdua. Nah, di situ cerita bahwa memang anaknya ya enggak usah dari saya informasinya, ketemu saja langsung anaknya enak kok. Humble, nanti kalau ketemu langsung gas saja katanya. Gas saja. Dan hari ini terbukti. Nah, Indri, kan kamu sudah bisa dikata kamu ini sudah membawa harum nama Kolaka. Alhamdulillah. Karena bisa dikata bahwa tidak semua anak bisa seperti kamu. Ya, betul. Mungkin bisa hanya sukses tapi sukses sendiri. Betul. Tidak bisa menggandeng orang. Ya. Nah, apa yang kamu lakukan ini, lembaga atau Busternesia ini kan sudah bisa mempekerjakan orang. Walaupun namanya saja startup. Ya. Kalau startup kan masih rintisan. Jadi cuannya juga kan baru mau menuju. Ya. Baru OTW. Menggait gitu. Nah, sedangkan saya dapat informasi juga bahwa kamu ini sudah tidak merengek sama orang tua. Kamu ini sudah tidak meminta sama orang tua. Sedangkan Betul. kita tahu bahwa yang tadi Busternesia ini masih startup. Ya. Mungkin belum banyak di situ, apalagi mau menghasilkan di situ. Selain Busternesia, startup yang kamu kelola ini, kamu bekerja apa untuk mendapatkan yang tadi biar tidak mengharap sama orang tua? Penasaran. Wah, iya. Betul. Karena memang Busternesia masih dirintis. Iya, jadi dirintis. kita belum bisa mengharapkan banyak di Betul. Busternesia, walaupun memang kita harus benar-benar memikirkan strateginya Betul. ke depannya supaya bisa karyawan kita tetap dapat cuan gitu kan. Betul. Dan kalau saya pribadi, saya aktif bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi saya juga share ilmu saya, dan di situ saya dapat cuan dari ilmu saya itu. Jadi saya membuka kursus bahasa Inggris sendiri secara private. Saya juga mendaftar menjadi tutor kursusan di berbagai platform. Jadi di situ saya dapat uang dari share ilmu bahasa Inggris saya itu. Kemudian yang kedua, saya juga membuat mentoring meraih mimpi. Itu juga berbayar. Dan juga sebenarnya saya asal melihat peluang begitu. Saya selalu gitu mencari bagaimana ya saya supaya ilmu saya itu bisa menjadi uang, dimonetize menjadi uang gitu. Dan selain itu saya juga sering diundang di berbagai platform jadi pembicara gitu di webinar. Dan salah satunya itu dari kementerian gitu kan. Dan alhamdulillah di situ juga dapat cuan. Alhamdulillah dari situlah akhirnya saya tidak lagi minta sama orang tua saya dan bisa menghidupi diri saya sendiri gitu. Jadi nggak jadi beban lagi gitu. Satu kata, keren. Nah, banyak yang nanya, termasuk anak saya, Wah. si Aura, yang kecil tadi. Ayah mau kemana? Mau podcast? Mau ke studio dulu. Sama siapa narasumbernya hari ini? Ini pertanyaannya Wih, anak-anak kelas 2 SD kan tahu dia kegiatan ayahnya apa. Iya, betul.
Aduh, narasumber Ayah kali ini cewek seperti kamu, cuman dia baru semester 5, sudah kakak semester 5, tapi dia usahanya keren. Intinya apa usahanya Ayah? Pokoknya dia bikin kursus, saya bilang begitu kan. Anak-anak kecil kan kalau kita Bosternesia belum paham gitu. Dia ada lembaga kursusnya, tapi online, Aura. Nah, nanti nanti Ayah kenalkan juga. Ayah, untuk bisa bahasa Inggris itu caranya gimana? Ini pertanyaan anak kecil ini. Wah, Ayah, untuk bisa bahasa keren Inggris itu sekali caranya anaknya, gimana gitu. Nah, mewakili Aura, jawab pertanyaan itu. Bisa berbahasa Inggris itu caranya gimana? Oke. Banyak sekali yang bertanya seperti Iya, ini, iya, Om iya, Jack. iya, iya. Jadi setiap saya webinar mungkin ini terus Iya, bertanya, oh gitu. bagaimana ya cara jago bahasa Inggris kayak ini? Itu terus. Oh, berarti pertanyaan Aura ini sudah benar Ah ini. ya, sudah benar. Sudah benar, sudah benar. Iya, iya, iya. Jadi kalau belajar bahasa Inggris sebenarnya butuh waktu. Tapi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencintai bahasa Inggris itu sendiri. Jadi itu, saya dulu tidak berniat kayak ingin jago bahasa Inggris, tapi saya suka bahasa Inggris itu. Dari MTS saya suka bahasa Inggris sejak kenal, karena di SD belum pernah belajar bahasa Inggris. Jadi dari MTS saya belajar bahasa Inggris, itu saya sudah mulai suka, dan saya suka dengar lagu bahasa Inggris dan suka nyanyi bahasa Inggris. Itu yang paling membuat saya suka bahasa Inggris. Saya juga membiasakan diri untuk bicara bahasa Inggris, dan juga misalnya ada buku paket bahasa Inggris itu, Om Jack, saya hobi untuk membaca buku paket itu, dan juga suka hobi ngerjain soal-soal bahasa Inggrisnya itu hobi saya waktu itu. Berarti memang sudah tidak salah jurusan. Ya, dari memang passion. Ya, dari passion. Jadi itu saya kemudian ada kursusan bahasa Inggris waktu itu, tahunnya di Nawawi di Tanggetada, dan situ saya sangat tertarik dan mau sekali ikut ke kursusan itu. Dari situ juga saya terbentuk bahasa Inggrisnya. Jadi memang sudah dari awal gitu, tidak langsung seperti sekarang jago gitu. Dan it takes time gitu. Itu butuh waktu juga untuk menjadi seperti sekarang itu, bisa bahasa Inggris. Waktu itu ayah saya yang selalu antar pulang balik setiap sore. Mau itu panas, mau hujan, selalu diantar. Itu juga salah satu pengorbanan orang tua saya sih sebenarnya. Dan kemudian di SMA saya juga lanjut, di situ ada kursusan bahasa Inggris juga oleh guru saya, Mr. Ranto. Semoga dia juga lihat, karena Mr. Ranto itu sangat mendukung saya juga dalam bentuk prestasi, sampai pernah study tour di kampung Inggris di Jawa Timur. Itu saya pertama kali naik pesawat gara-gara dia. Bilang thank you Mr. Ranto. Jadi keren sekali. Itu bahasa Inggris yang membuat saya merasa spesial. Kenapa? Karena saya bisa pertama kali lihat kolaka. Saya juga pertama kali lihat kolaka dulu itu gara-gara bahasa Inggris, lomba debat bahasa Inggris di USN. Waktu itu masih SMA. Padahal Tanggetada Kolaka itu dekat ya. Iya, saya saking tidak pernahnya keluar begitu, karena orang kampung juga gitu. Saya juga pertama kalinya lihat Kendari ya karena lomba debat bahasa Inggris di UHO. Pertama kalinya juga ke Jawa Timur karena bahasa Inggris. Jadi itu yang membuat saya, oh ini bahasa Inggris spesial banget gitu untuk saya gitu. Jadi di situ juga saya cari cuannya dengan cara buka kursus, walaupun saya masih mahasiswa tapi sudah bisa dapat penghasilan dari ilmu saya. Jadi bahasa Inggris itu menjadi melekat gitu di diri saya gitu. Sampai saya juga sering kenalan sama orang luar negeri. Saya punya banyak koneksi juga orang luar negeri karena saya bisa bahasa Inggris, jadi bisa mengerti mereka gitu. Jadi sering masuk di grup WhatsApp yang penuh dengan orang-orang luar negeri, India, Inggris, Amerika. Pokoknya keren banget. Maksud saya kayak, oh ini bahasa Inggris keren banget, bisa buat kita tuh lebih luas lagi gitu jangkauannya gitu. Nah, setiap profesi, setiap passion itu biasanya ada yang diidolakan gitu. Seperti kalau penyanyi ditanya siapa idolamu, pasti dia nyebut penyanyi juga. Nah, kalau di bahasa Inggris, Indri sendiri siapa sih yang menjadi idolanya? Kalau saya nggak spesifik di idola, saya spesifik di aksen. Di aksen. Aksen itu kayak contohnya kayak bahasa Inggrisnya orang Amerika dan orang Inggris asli kan beda. Nah, saya itu lebih spesifik di Inggris asli. Oh.
Contoh kayak Harry Potter gitu kan. Nah, mereka pakai British accent. Jadi R-nya itu nggak jelas. Kayak kalau bahasa Inggris aslinya water, kalau British itu water. Jadi ada yang membuatnya unik. Di situ saya suka bahasa Inggris gara-gara British accent juga. Sampai berani untuk cari kontak orang Inggris asli karena itu mau bicara langsung sama orang Inggris aslinya. Luar biasa. gitu. Sampai segitunya. Ya itulah kalau saya ingin sesuatu saya benar-benar memperjuangkannya. Itu prinsip saya. Dan kan kelihatan hasilnya saat. Ya, alhamdulillah kelihatan. Yes. Terakhir Indri, apa yang mau disampaikan? Oke, kalau yang ingin saya sampaikan, saya orangnya suka memotivasi. Jadi saya senang sekali diundang di tempat ini yang penuh dengan motivasi. Jadi saya ingin memotivasi para generasi muda di luar sana bahwa jangan gantungkan mimpimu di privilege. Banyak orang bilang, aku harus jadi orang kaya dulu supaya bisa berprestasi. Ke luar negeri contohnya. Nah, kalau saya ingin bilang ke generasi muda, beranilah bermimpi. Mimpilah yang tinggi-tinggi. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mewujudkannya, itu jangan hanya bermimpi untuk tidur saja, tapi benar-benar bangunlah untuk mewujudkannya itu. Dan perjuangkanlah, jangan pedulikan kata orang, karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Gitu, Amjad. Karena kenapa? Booster Nesia ini juga kan berawal dari mimpi pasti. Ya betul, berawal dari mimpi. Keren. Indri, kamu sangat menginspirasi hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Demikian bincang hangat saya bersama Indri, mahasiswi masih muda tapi sudah bisa menginspirasi banyak orang, sudah bisa membuat satu startup yang insya Allah startup ini, Booster Nest ini ke depan pasti akan besar, Indri. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita doakan. Ya. Baik. Saya Om Jack dan Indri mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.